Selamat malam adik-adik sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan masuk ke bab 6 mengenai forward and future contract. Nah, forward itu apa sih? Forward itu adalah agreement to buy or sell. Jadi kesepakatan untuk membeli atau menjual suatu aset on a fixed date in the future. Ya, nah fixed date ini kita sebut sebagai delivery time. Ya, for a specified price in advance, itu namanya forward price. Jadi komponen dari forward contract itu harus ada delivery time-nya, harus ada forward price-nya, dan harus ada agreement to buy on sell. Nah, karena namanya agreement, pasti forward contract itu melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Oke, sekarang forward contract itu secara lebih rinci itu adalah direct agreement. Ya, nah ini yang akan membedakan forward dengan futures nantinya. Ya, jadi forward contract itu harus ada two parties ya, ada dua orang, dua pihak, dua perusahaan gitu ya. Dan ini direct agreement. Karena namanya itu direct agreement, maka biasanya forward contract ini tidak ada di bursa, di pasar sekunder itu nggak ada. Ya, jadi biasanya yang namanya forward contract itu apa ya? Transaksinya itu tidak terbuka secara publik seperti itu. Ya. Nah, karena dia sifatnya merupakan kontrak atau kesepakatan, maka no payment. Ya, jadi tidak ada no payment at time zero. Ya, jadi ketika tanda tangan kontrak tidak ada payment ya, tidak ada pembayaran apapun. Ini yang membedakan forward contract dengan option. Ya, kalau option nanti akan ada premi. Kalau forward contract no payment ya. Kemudian settlement dari forward contract itu sendiri itu bisa physical delivery of the asset on the agreed date atau in cash. Jadi contoh misalnya gini, forward contractnya apa yang diperjualbelikan, misalnya saham. Ya, maka nanti saya mau beli saham A pada harga sekian pada waktu tertentu gitu ya. Nah, nanti pada saat waktunya tiba, maka saham itu harus diserahkan. Itu namanya physical delivery. Atau settlement itu juga bisa berupa cash. Jadi pihaknya itu bisa saja tidak menerima sahamnya tapi menerima selisih dari harga saham tersebut. Ya, contohnya misalnya harga forward price-nya itu 110 gitu ya. Ternyata harga di harga di pasarnya 115 seperti itu. Makanya dibayarkan adalah selisihnya saja seperti itu ya. Nah, positionnya itu kalau kita in kontrak ya, kalau kita tanda kontrak, maka posisinya kita bisa short atau long position. Short itu artinya kita yang menjual, sedangkan long artinya kita yang membeli. Jadi kalau long position kita sebagai investor. Ya, kalau short position berarti kita sebagai issuer. Ada beberapa notasi ya di forward contract. Jadi zero ini artinya forward contract exchange di time sama dengan zero. Ya, jadi zero di sini ini artinya time-nya sama dengan zero. Sedangkan time-nya equal T besar ya, T besar di sini ini artinya delivery time-nya ya, kesepakatannya, jadi deal-nya gitu ya, kapan saham ini harus diserahkan gitu ya. Itu dinotasikan dengan huruf T besar seperti itu. Nah, karenanya forward price dari kontrak forward contract itu adalah F besar. Nih F besar. Ya. Jadi kalau kita harga saham kan simbolnya S besar, kalau obligasi kan A besar. Kalau forward itu simbolnya F besar. Ya, F besar. Diingat ya F besar karena ini nanti beda dengan future. Kalau future nanti F-nya F kecil. Ya. Kemudian 0, T. 0 itu berarti mulainya kapan? Tanda tangan di periode ke-0, kemudian settlementnya nanti di periode T besar. Seperti itu. Nah, karena forward contract ini apa sih yang mau diperjualbelikan? Misalnya yang mau diperjualbelikan adalah asetnya, harga saham. Jadi forward contract ini termasuk derivatif ya. Jadi underlying asetnya adalah harga saham ST. Seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya derivatif harganya akan mengikuti pergerakan harga underlying asetnya seperti itu. Nah, capital gain itu terjadi ketika apa ya? Ketika apa? Capital gain itu terjadi ketika forward ini kalau long ya, sorry, kalau long forward position, long itu berarti kita membeli.
Ya, ketika kita membeli, kita akan untung. Ketika harga saat kita beli, ya, ini kan berarti forward kontraknya ya, harga saat beli itu lebih rendah daripada harga saham nantinya. Ya, contoh tadi misalnya gini, sekarang saya sepakat tanda tangan kontrak untuk beli saham A, 1 bulan kemudian di harga 110 gitu ya. Ternyata 1 bulan kemudian harga di pasaran sudah 115. Artinya kita untung dong sebagai long position ya, karena di pasaran harganya 115 tapi kita bisa beli dengan harga 110 ya. Maka long position itu akan untung ketika F besar ini ya, F besar 0T ini lebih kecil daripada ST. Dan sebaliknya seperti itu ya. Nah, ini contoh payoff-nya ya. Nah, biar nggak bingung, saya akan berikan contoh dari buku Manajemen Keuangan ya. Ini ada contohnya seperti ini. Ini ada ilustrasi, ada sebuah perusahaan airlines ya. Dia berencana membeli bahan bakar ya. Nah, dia tanda tangan sebuah kontrak. Jadi dia sepakat bahwa pada tanggal yang dijanjikan saya akan beli bahan bakar senilai 100 seperti itu. Ya. Dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, ketika harganya itu, sekarang kita perhatikan analisisnya dari sisi long position ya. Jadi kalau long berarti kita sebagai pembeli ya. Kalau misalnya ternyata setelah 6 bulan harga naik jadi 130 di sini ya, maka kita untung dong. Untungnya sebesar berapa? Sebesar 30. 30 ini per barel kalau nggak salah ya. Nah, berarti kalau kita beli 100 barel nanti 30 dikalikan 100 barel seperti itu ya. Jadi yang atas ini adalah keuntungannya. Yang bawah ini adalah kerugiannya. Ya. Artinya apa? Ketika kita sebagai investor dan kita memutuskan untuk membeli atau melakukan forward kontrak, maka kita mengcap kerugian kita sebenarnya. Kenapa? Karena kerugian kita dibatasi. Ini ada area segitiga di sini nih kalau kalian perhatikan. Ini adalah kerugian maksimum. Ya, kerugian maksimum. Ya, jadi serugi-ruginya kita di titik ini. Ini serugi-ruginya. Tapi keuntungannya tidak terbatas. Ya, jadi ini bagian kita dari memitigasi risiko. Dan sebaliknya kalau kita di posisi short itu berarti kita yang menjual seperti itu ya. Berarti kalau 130 kita rugi dong. Ya, berarti ini adalah kerugian bagi penjual yang bawah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin forward price, berapa sih pricingnya gitu ya? Seperti kita beli saham kan, kalau kita beli selembar saham, berapa sih harganya? Ya kan, value-nya kita tahu, pricing-nya kita tahu. Sekarang kalau kita bicara forward kontrak, berapa sih harga dari forward kontrak itu? Nah, ini kita simbolnya adalah F0T. Cara ngitungnya gimana? Jadi harga forward kontrak ya untuk periode 0 sampai ke T besar itu adalah S0 dikalikan E R dikali T. R ini berarti rasionya ya, rasionya. T ini berarti waktunya, seperti itu. Kenapa E? Karena kita asumsinya continuous compounding. Ya, kenapa? Kan contoh misalnya kita harga saham apakah ada maturity-nya? Nggak ada. Maka kita mengasumsikan continuous compounding. Ya, ingat ini adalah asumsi. Nah, bagaimana kalau ketika forward price-nya itu tidak dari periode 0? Jadi contohnya gini, misal saya jual A jual ke B. Gitu ya, B jual ke C. Nah, ya, itu kan artinya antara periode T kecil sama T besar, seperti itu. Maka harganya nanti adalah ST, T-nya T kecil ya, ingat ya, T kecil artinya awal, harga pada saat tanda tangan kontrak dikalikan E natural number R pangkat T minus T kecil di sini. Ini dengan asumsi tidak ada dividen. Kalau ada dividen ya, maka ya S0 gitu ya dikurangi gitu ya. Ini sebenarnya kalau kalian kalikan ya, ini kan S0 dikalikan ERT. Ini sama dengan ini. Ini. Cuma dikurangi dengan S0 dikalikan E pangkat minus RT dikalikan dividen. Nah, ini adalah
rate of growth daripada dividen itu sendiri. Seperti kenapa itu bisa terjadi? Karena dalam konsep arbitrage diasumsikan bahwa seorang investor itu ya keuntungan yang didapat dari forward contract itu digunakan untuk membeli saham seperti itu ya. Nah, kalau kita periodic compounding di sini seperti apa? Nah, berarti rasionya tidak pakai E ya, tapi 1 plus R per M pangkat M dikali T. Ya, kalau including dividen seperti apa tanda tanya ya? Nanti tinggal kalian kalikan. Berarti S0 dikalikan gimana? Ini tinggal di replace aja nih tandanya. Ya, jadi yang E minus RT ini diganti dengan 1 plus R per M. Seperti itu ya. Kalau dengan zero coupon bond, ingat ya, zero coupon bond itu artinya obligasi yang tidak ada pembayaran bunga di tengah-tengah. Jadi beli, nanti pembayaran selanjutnya adalah nanti saat hold to maturity, saat jatuh tempo. Ya, jadi tidak ada pembayaran bunga. Karena tidak ada pembayaran bunga, maka di sini N-nya adalah 1 periode di sini. Ya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, forward price dari stok dengan asumsi yang paying dividend, dengan asumsi lagi continuous compounding. Jadi R-nya ini di rate of growth-nya ini dikurangi dengan rate of growth untuk pembayaran dividen. Ya. Kemudian ada istilah namanya basis. Basis itu artinya selisih antara spot dengan future prices. Ya. Jadi forward contract itu nanti kan kita tahu nih waktu tanda tangan harganya berapa, harga saat realisasinya ternyata berapa. Ya, seperti itu. Nah, basis ini dia akan converge to zero ketika T-nya semakin mendekati T besar. Kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Maksudnya gini. Kalau kita kontrak, misal kita mau beli harga emas gitu ya, 1 tahun kemudian, maka bisa kita katakan, wah, kemungkinan untung atau ruginya 100 misal. Itu 1 tahun kemudian. Kalau misalnya 1 bulan kemudian, kemungkinan keuntung ruginya akan semakin kecil ya. Anggaplah 10 gitu ya. Kalau seminggu kemudian, anggaplah 5 untung ruginya ya. Kalau cuma selisih 1 hari, ya kan? Cuma selisih berapa jam, cuma selisih berapa menit, itu pasti price-nya itu akan mendekati actual price. Nah, ketika sama, ya berarti tidak ada selisih. Kalau tidak ada selisih, maka 0. Seperti itu. Ya, di sini kita bisa tahu bahwa kalau kita ingin ngambil profit di forward contract, haruslah berjangka. Seperti itu, harus ada jangkanya. Ya, dan semakin lama kita mengambil jangka waktu forward contract itu, maka potensi profitnya akan semakin besar. Tapi perlu diingat bahwa high risk, high return ya. Jadi kalau profitnya tinggi, potensi profitnya tinggi, maka risikonya juga akan ngikutin. Nah, caranya gimana untuk meminimalkan risiko? Lakukan yang namanya hedging dan membuat portofolio. Itu nanti ada di bagian belakang. Kemudian dividend yield. Nah, tadi kan ada simbol ini nih, simbol, nah ini RDIV. Nah, ini namanya dividend yield ya. Dividend yield itu apa? Biasanya dividen itu dibayarkan ya, often paid continuously at specified rate. Jadi biasanya gitu ya, kalau perusahaan itu dia pembayaran dividennya itu tidak tiba-tiba tinggi, terus tiba-tiba jatuh sama sekali, tiba-tiba nggak pernah membayar dividen, tidak. Biasanya perusahaan itu atau RUPS itu akan membuat suatu kebijakan pembayaran dividen yang konstan over time. Ya, kalaupun nggak konstan, kalaupun growth-nya yang konstan, seperti itu. Ya, maka bisa diasumsikan dividen itu growth at specified rate. Jadi, ya, nah karena growth-nya itu dengan growth yang konstan, maka kita bisa asumsikan ke dalam continuous compounding nantinya. Ya. Sekarang kalau kita bicara value, ingat ya, ada price, ada value. Nah, sekarang value itu apa? Forward contract itu value-nya 0 ketika initiated, ketika diinisiasi gitu ya. As the time goes by ya,
kan underlying asetnya harganya berubah. Nah, maka nilai forward kontraknya pun akan berubah seperti itu. Jadi contoh misalnya gini, kita forward kontrak untuk membeli harga saham A senilai 110 misalnya. Ternyata kan besok harganya naik jadi 115, naik jadi 117, turun lagi 112 gitu ya. Ketika underlying asetnya naik turun harganya ya, maka forward kontraknya pun harganya akan naik turun. Jadi kalau underlying asetnya naik, maka derivatifnya juga akan naik. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, cuma seberapa besar kenaikannya. Nah, itu yang perlu perlu dipertanyakan. Ya, kenapa? Karena biasanya derivatif itu lebih volatile ketimbang primary securities-nya. Ya. Nah, karena itu sebabnya value dari forward contract pada periode 0 pasti 0. Tapi pada periode T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan T besar ya, itu tidak sama dengan 0. Oleh karenanya, kalau kita mengasumsikan bahwa underlying asetnya itu random variable, maka value dari forward contract juga random variable juga. Nah, kalau random variable udah pasti akan ada probabilitas dan seterusnya. Ya. Jadi, ini ya value-nya. Value-nya itu adalah ST ini berarti harga saat delivery time ya, dikurangi dengan forward price-nya. Ya, tadi saya bilang contohnya ternyata harga realisasinya 115 padahal sesuai kesepakatan kontrak cuma 110. Maka positif, maka kita untung. Ya, kalau long position positif. Bisa juga zero, bisa juga negatif, ya. Nah, kemudian ketika bicara value dari long forward contract di sini, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah VT. Nah, VT itu adalah forward contract T, forward contract 0,T. Nah, ini artinya apa? Artinya kan kalau yang di sini ini kan berarti forward contract ditandatangani pada periode ke-0. Ya kan? Periode ke-0 sampai periode T besar sampai akhir begitu ya. Nah, ternyata ini diperdagangkan misal. Nah, ketika saat diperdagangkan itulah ini T kecil di sini. Nah, maka selisih antara ketika perdagangan hari pertama dengan hari sebelumnya itulah value dari forward contract. Nah, kenapa ini kemudian dikalikan dengan E pangkat minus R. Ini seperti diskonto seperti itu. Ya, ini kan seperti diskonto karena dia ditarik ke belakang seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita tidak membayarkan dividen ya. Kalau tidak membayarkan dividen, rumusnya sama seperti ini. Ya. Tapi kalau membayar dividen nanti tentu rasio R ini harus dikurangi dividen growth-nya ya, atau kita sebut sebagai dividen yield ya. Nah, sekarang coba kita bahas di rumus ini dulu. Kenapa rumusnya seperti ini? Jadi asumsinya kita borrow, kita pinjam ya, pinjam sejumlah uang senilai VT ya. Kemudian uang itu kita gunakan untuk long forward contract. Jadi kita gunakan untuk membeli sebuah forward contract ya dengan forward price-nya F0,T. Kayak gitu ya. Jadi untuk enter forward contract, untuk membeli sebuah forward contract, saya minjem borrow amount sebesar VT di sini. Ya. Nah, selang beberapa hari atau beberapa waktu kita akan initiate short, jadi kita akan jual seperti itu ya. Kita akan jual forward contract yang kita punya pada price F T kecil, T seperti itu ya. Kita akan initiate. Kemudian ingat ya, jadi kita melakukan dua kegiatan. Yang pertama kita initiate long dan kita initiate short. Jadi pada saat yang bersamaan kita beli dan pada saat
besoknya atau beberapa hari kemudian kita jual, seperti itu. Ingat, ini namanya forward kontrak ya. Jadi saat periode 0, pada saat kita tanda kontrak, no cost. Jadi ini ketika F-nya 0 di sini, ini no cost, dan ketika F-nya dan T kecil ini juga no cost juga. Ya, jadi ini seperti main-main saja, tidak ada biaya keluar. Nanti settlement-nya itu ketika di T besar ini. Ya. Nah, next, saat T besar ya, saya closing out. Ya, closing out forward kontraknya. Ya, jadi kita akan menselisihkan mana yang lebih besar, apakah hasil penjualannya atau hasil pembeliannya. Diselisihkan, nanti itu bisa positif atau negatif. Nah, hasil selisihnya dari forward kontrak tadi itu akan kita gunakan untuk membayar bunga atas uang yang kita pinjam tadi di sini, VT. Ya, nah berapa bunga yang harus kita bayar? Ya, bunga yang harus kita bayar tadi di sini nih, E pangkat T dikalikan T minus T, seperti itu. Ya, nah ini kan kalau kita tarik ke belakang, maka tandanya jadi negatif, seperti itu. Ya, karena kita mau menghitung present value, jadi value dari forward contract. Ya, kemudian sekarang kita bicara futures. Futures itu beda sama forward contract ya. Bedanya kalau forward contract itu private. Ya, jadi transaksi antara pihak satu, pihak dua, dan itu tidak dipublikasikan. Tapi kalau future ini actively traded ya di bursa. Ya. Jadi kalau kita mau latihan jual beli forward contract, future gitu, yang akan kita ketemui di bursa adalah future. Kita akan sangat sulit menemukan forward. Ya. Kemudian forward itu non-standardized. Non-standardized itu artinya biayanya berapa, komitmennya berapa, ya, jangka waktunya berapa, bisa harian, bisa bulan, itu tidak terstandarisasi, tergantung kesepakatan di kontrak. Tapi kalau namanya future itu standardized. Misalnya kelipatan harganya 5, 100, 105, ya, itu standardized. Jangka waktunya pun sama, misal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, seperti itu standardized. Kemudian kalau forward itu ketika sudah jatuh tempo, transaksi tadi harus dilakukan. Ya, harus terjadi settlement-nya. Tapi kalau future, biasanya settlement-nya itu sebelum tanggal. Jadi kan tadi ada 0, ada T kecil, ada T besar. Nah, biasanya settlement-nya itu pada periode T kecil. Seperti itu, karena investor itu dia akan ngambil selisih antara short sama long position-nya. Makanya settlement dari forward contract itu biasanya at the end of the contract, sedangkan settlement dari future itu biasanya setiap hari disettlementkan. Makanya untuk future itu biasa settlementnya dengan cash, ya, jadi cash approach. Sekarang ada berapa notasi kalau kita ngomongin future, ya. Sebenarnya sama aja notasi dengan yang sebelumnya, cuma bedanya kalau future itu F-nya F kecil di sini. Ya, F kecil. Kemudian T-nya tadi kan kalau forward contract di sini T kecil ya. Ini kita ganti dengan N. Ya, kenapa N gitu? Karena tadi tergantung ya, kalau forward contract misalnya setahun gitu. Nah, maka future itu kan bisa setahun 2 kali, atau semi annually ya, atau setahun 12 kali, atau kita sebut bulanan gitu. Ya. Maka di sini N-nya itu atau tahunnya ini bisa misal 1/12. 1/12 itu artinya berarti bulanan. Ya, kalau 1/2 ya berarti semi annual. Ya, ini beda simbol saja seperti itu. Kemudian karakteristik dari future ini sama dengan forward, bahwa it costs nothing to initiate future position. Jadi ketika kita tanda kontrak itu cost nothing. Ya, 0. Seperti itu. Ya. Bedanya apa? Bedanya adalah berapa cash flow during lifetime of the contract. Artinya begini, ketika kita enter futures, maka itu kan no cost gitu. Tapi kan besok harganya kan berubah.
Nah, ketika ada perubahan harga itu dibandingkan dengan harga saat forward price-nya, itu kan ada selisih. Selisih itu langsung disettlementkan secara harian. Jadi, setiap hari kita akan untung atau rugi. Atau bahkan zero profit. Ya kan? Nah, nanti jadi keuntungan atau kerugian setiap hari itu akan diakumulasikan sampai akhir periode kontrak atau T besar. Seperti itu. Ya, jadi nanti akan di sum up. Kemudian ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah initial margin. Initial margin itu artinya setiap investor itu ketika membeli sebuah future has to pay deposit, harus deposito. Kalau Pak, tadi kan Bapak bilang nggak ada biayanya. Beda ya, kalau biaya itu kan ketika kita bayar udah hilang begitu aja ya. Seperti kita beli makan di warteg, kita bayar dan sudah hilang expense atau expenditures. Tapi kalau yang namanya deposit itu kan, kalau kita membayar, kita nyewa rumah, deposit. Nah, berarti kalau kita keluarkan, duitnya dibalikin. Ya, ingat ya, jadi initial margin ini bukan cost. Initial margin ini adalah deposit. Dan biasanya deposit itu misal 10% dari nilai futuresnya. Misal gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya maintenance margin. Nah, kalau maintenance margin itu, kalau depositonya itu nilainya turun, ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita investor, kita beli futures, ya kan? Nah, itu misalnya 1000, kita harus deposit 10%, 100. Kemudian hari pertama kita untung 10 ya, nah ditambahkan jadi 110. Kemudian hari kedua rugi 15, berarti 110-nya tadi dikurangi dengan 15 jadi 95. Nah, ketika 95 itu kan batasnya kan 100 misalnya. Nah, kita 5 itu kita harus bayar tuh, seperti itu ya. Jadi ada istilah namanya maintenance margin. Kemudian itu istilah namanya marking to market. Ya, marking to market. Jadi nilai dari futures itu akan di mark to market. Jadi market itu kan harganya naik turun ya. Jadi nilainya akan berfluktuasi ngikuti perubahan pasar. Nih contohnya di sini ya. Contohnya ini ada sebuah F-nya F kecil ya. Berarti ini future 140 nilainya. Ya. Initial margin 10%. Jadi kan 10 kali 14. Ya kan? 10 kali 140 jadi 14. Minus itu artinya payment. Karena namanya initial margin, jadi saat kita beli, saat kita tanda tangan future kontrak, maka kita harus bayar minus 14. Kayak gitu ya, harus bayar minus 14. Nah, tapi ingat ya, di sini 0, artinya no cost. Kemudian ternyata futures tadi di hari pertama, besoknya gitu ya, harganya turun jadi 138. Ya kan? Kan rugi 2 ya, rugi 2. Maka 14 ini kan dikurangi 2. Margin kita tinggal berapa? Tinggal 12. Tapi kan initial margin 10%. 10% dari 13,8 kan 138 kan 13,8. Artinya apa? Ya. Nah, kemudian ketika 130 di sini, ketika turun lagi jadi 130, maka ruginya 8. Ya, ruginya minus 8. Nah, minus 8 kemudian dikurangi 12 di sini. Nah, maka deposit kita kan tinggal 4, seperti itu. Tinggal 4. Padahal ada persyaratan ini marginnya minimal 10%, harus 13, padahal deposito kita cuma 4. Biar jadi 13 gimana? Mau nggak mau kita harus setor uang. Itu namanya maintenance margin. Ya, setor uang sebesar minus 9. Ya, jadi 9 tambah 4 kan 13 nih. Gitu. Kemudian naik jadi 140. Berarti kita untung 10, keuntungannya langsung ditambahkan. 13 tambah 10 jadi 23. Kayak gitu. Ya. Nah, karena 23 ini lebih besar daripada saldo minimumnya, ya, ini kan saldo minimum 14 ya, 10% dari 140 kan 14. 23 kurang 14 berapa? 9, ya kan ya?
Nah, makanya ini plus 9 artinya apa? Saya narik uang nih. Berarti saya boleh ngambil, ya, boleh ngambil saldo saya sebesar 9 di sini. Ya, atau disebut plus 9. Kalau naik lagi jadi 150, nanti jadi 24. Gitu, ya. 24 dikurangi selisihnya 15 dapat 9. Nah, ini kalau kita sum up semuanya, itu totalnya adalah 10. Seperti itu, ya, marginnya dari futures yang kita lakukan. Nah, ini ada sedikit teori. Jadi, kalau diasumsikan interest rate-nya itu konstan, maka nilai dari futures, ya, price dari futures itu akan sama dengan price dari forward contract. Ya, ada provingnya. Nah, karena asumsi ini, ya, maka price dari T, ini T-nya kecil ya, itu akan sama dengan ST. Ya, ST kalau S berarti ini udah harga saham. ST kali E pangkat R. Nah, ini berarti sudah continuous compounding. Nah, dari rumus ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah fluktuasi dari harga futures itu akan tergantung dari fluktuasi harga saham atau harga underlying asetnya. Jadi kalau misalnya kita futuresnya itu atas saham-saham yang beresiko atau variansnya besar, maka varians dari future-nya juga akan besar. Ya, walaupun besarnya itu mungkin tidak sebanding ya, tidak sebanding. Bisa saja misalnya volatilitas di harga saham 10%, tapi volatilitas di futures 15%, ya, karena biasanya derivatif itu lebih fluktuatif, ya. Nah, kemudian kita ngomongin nih, ada skema namanya hedging, ya, hedging with futures, ya. Jadi ini sudah mengcombine strategi hedging dengan cara membeli futures, ya. Contoh ya, asumsikan S0 harga saham pada periode 0 adalah 100, kemudian risk free rate-nya itu 8%. Asumsinya M2M, mark to market-nya itu dilakukan setiap bulan, ya. Berarti time step-nya itu adalah 1/12. Berarti kalau N-nya adalah 12 periode, maka tahunnya adalah 1/12 atau kita sebut sebagai monthly atau bulanan. Asumsikan kita mau menjual saham tersebut setelah 3 bulan, ya. Maka the payment-nya itu, nah, payment itu apa? Artinya uang yang kita terima dari hasil mark to market itu akan diinvestasikan, gitu, ya. Berarti diinvestasikan kalau kita sebagai penjual. Kalau kita sebagai pembeli berarti kita minjem, gitu ya, sebesar risk free rate-nya, ya. Contoh nih, misalnya gini. Ini SN ini berarti primary securities-nya ya, atau underlying asetnya itu 100. Nah, future price untuk kontrak dengan jangka waktu 3 bulan itu 102,02. Ini asumsi aja ya. Kemudian pada periode ke-1 atau periode berikutnya, harga sahamnya itu berubah. Jadi 102 dan harga futuresnya itu menjadi 103,37. Ingat ya, lihat. Ini naiknya sebesar 2, yang ini naiknya sebesar 1,35, ya. Kenaikannya berbeda. Ya. Nah, di sini kita lihat ketika kita bicara mark to market, maka di sini tandanya minus. Kenapa minus? Karena we wish to sell, kita ingin jual, gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ternyata, tapi kan kita sudut pandangnya sebagai investor, ya. Investor itu artinya gini, kita kan mau beli. Nah, berarti kan kalau mau beli kan berarti futuresnya ya. Nah, kita sepakat mau beli di harga 103. Ternyata harga realnya itu 102. Artinya kita untung atau rugi sih? Rugi.
Ya, kenapa? Karena ketika kita beli future kita harus beli di harga 103, padahal kalau kita beli langsung cuma 102. Kayak gitu. Maka di sini katakan rugi minus 1,35. Nah, kerugian ini gitu ya, itu akan diperhitungkan dengan risk free rate. Karena ini tandanya minus, maka kita borrowing ya. Berarti ini kan 1,35 dikalikan 8% dikalikan 3/12 ya. Silahkan dikali, nanti ketemu angka 0,019 sekian, akan mendekati 0,02. Ya, silahkan dihitung. Nah, nanti kalau pada periode kedua ini kan ternyata harganya ya futuresnya jadi 101,67. Ya, sebelumnya kan 103 ya. Berarti kan kita untung di sini 1,69. Keuntungan ini dikalikan dengan interestnya, jangan lupa ya, ditambah kayak gini. Nah, artinya apa? Ketika setelah 3 bulan harga sahamnya itu 105. Ingat, karena kita futures, maka settlementnya itu bisa saja cukup cash settlement. Nah, kalau cash settlement berarti berapa sih? 105 dikurangi mark to marketnya berarti minus 2,98 dikurangi 0,01. Masih positif. Ya, masih positif. Berarti kita masih untung. Seperti itu ya. Jadi, keuntungannya tidak langsung kalian potong $5 di sini, tidak, tapi harus memperhitungkan nilai mark to market, pergerakan harian dari futures itu sendiri, kemudian memperhitungkan interestnya. Ya. Kenapa perhitungan interest? Kalau ya dengan asumsi kalau kita minjem. Jadi ketika untuk investasi kita nggak punya modal, kita pinjam, nah kita harus perhitungkan interestnya. Tapi akan beda ceritanya kalau modal itu kita miliki sepenuhnya. Ya, jadi itu yang strategi admissible kemarin itu ya. Jadi modalnya misal jual warisan gitu ya, seperti itu. Nah, asumsi yang di sini ini terlalu simple ya. Kenapa? Karena ada namanya asumsi, mengabaikan asumsi initial margin. Nah, kalau ada initial margin gimana gitu ya? Contoh seperti ini. Kalau misalnya futures itu kan tanggalnya udah pasti ya, udah standardized ya. Misalnya standardized itu settlementnya di minggu ketiga ya, Jumat ketiga di bulan Maret, Juni, September, Desember. Padahal kita mau closing di bulan April. April kan nggak ada nih. Maka mau nggak mau kita harus memilih kontrak yang delivery date-nya itu beyond April, setelah April, misal bulan Juni di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh nih. Ini sekarang contoh kalau memperhitungkan initial margin ya. Ini ketika memperhitungkan initial margin, contoh we wish to sell the stock after 2 months gitu ya. Karena tadi kan kita pengen closing di April. Maksudnya April kita harus sudah dapat duit gitu ya. Maka mau nggak mau Maret harus kita udah jual. Karena Maret kita jual ya berarti cuma 2 periode di sini. Ya. Perhitungannya sama seperti tadi, cuma keuntungan yang kita dapatkan akan lebih banyak atau sedikit nih. 135, 169. Oh, lebih banyak. Kenapa? Karena kan di bulan April harga turun seperti itu, ya. Jadi berubah perhitungannya, ya. Nah, kemudian basis in future. Tadi kan saya juga ngomongin basis di forward ya. Basis itu artinya selisih antara spot dengan future price. Jadi basis itu simbolnya B kecil di sini. B, T kecil, T besar. Selisih antara spot dengan future price. Ya, ini spot kurangi dengan future price. Nah, dan kita tahu bahwa future price itu, ya, ini kan ST dikalikan 1 ya. Future price itu adalah ST dikalikan E pangkat R dikalikan T. Gitu. Kenapa dikurangi T? Ya, karena berarti ini T-nya nggak mulai at 0. Karena kalau nggak mulai at 0 artinya kita masuk di tengah-tengah, seperti itu. Ya, kita bukan yang pertama tanda tangan futures tadi ya. Kita bisa orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya,
Ini dengan asumsi tidak ada dividen. Kalau ada pembayaran dividen, maka E-nya pangkat R minus dividen growth seperti itu, ya, dikurangi dengan dividen growth. Kemudian ada namanya optimal hedge ratio. Nah, jadi begini, kita kan tahu bahwa ketika membentuk suatu portofolio itu kan, kenapa kita bikin portofolio? Untuk meminimalkan risiko, gitu ya. Nah, tapi boleh aja nih kita mengcombine strategi membentuk portofolio dan strategi melakukan forward atau futures di situ. Kenapa? Karena ketika kita enter the market future kan kita tidak dikenakan biaya apapun, at no cost. Paling cuma bayar initial margin atau kita bayar deposit. Tapi kan itu namanya deposit, suatu saat akan balik. Kayak gitu ya. Maka di sini kalau kita lihat di sini, masih ingat rumus varians dari portofolio ya? Kan di sini W1 sigma 1, W2 sigma 2, ya kan? Nah, ini kalau W1-nya di sini kan adalah 100%. 100% pangkat kuadrat ya tetap 1. Jadi kan sigma dari S-nya. Kayak gitu ya. Bisa nanti ini bisa S, bisa portofolio ya. Nah, ditambah N. N ini berarti persentase futures terhadap saham ini. Jadi misalnya ini saham apa ya? Misalnya saham Indofood gitu ya. Maka kita bisa saja memilih untuk membeli beberapa futures terkait saham Indofood ini. Jadi N ini adalah persentase ya, persentase, rasio ya, rasio. Nah, berarti minus 2 ya, 2N. Nah, ini kan weighted ya, 2 kali N kalikan 1. Ini kan ada 1 ya. 2 kali N dikali 1, satunya dari sini, 100% ya. Dikali sigma 1, sigma 2 ya, dan dikalikan rho. Rho ini berarti correlation. Korelasi antara harga saham Indofood dengan derivatifnya, futuresnya tadi. Nah, kalau kalian cari turunan pertama, jadi kalau kalian cari turunan pertama nih, with respect to N, ini kan berarti 2N gitu ya. Nah, tapi kan di sini N-nya ada 1 gitu ya. Nanti ketika diselisihkan, kalian akan ketemu N-nya itu sama dengan ini. Ya, korelasi dikalikan sigma. Jadi korelasi antara primary securities dengan derivatifnya dikalikan dengan sigma primary securities dibagi sigma atau standar deviasi dari futuresnya. Itu adalah optimal hedging yang optimal hedge ratio. Kemudian future on stock index. Nah, jadi kalau tadi futuresnya itu terhadap satu saham saja, ternyata futures itu bisa dilakukan terhadap indeks harga saham. Dan kita tahu indeks itu merupakan weighted average ya dari seluruh nggak seluruh sih, dari sebagian besar saham yang ada di bursa ya, sesuai dengan kapitalisasinya ya. Contoh misalnya gini, harga saham Indofood misalnya 40.000, harga saham Gudang Garam 60.000. Nah, ini akan dibobot weighted-nya. Oh, ternyata kapitalisasi Gudang Garam itu 40%, berarti 40 kali 40%. Sedangkan kapitalisasi Gudang Garam misalnya 20%, berarti 20% dikalikan 60. Nanti ditambah semua. Ya, nah ketika ditambahkan semua akan membentuk suatu indeks yang kita kenal dengan nama IHSG. Nah, contoh misalnya kalau di Amerika itu namanya S&P 500 ya. Itu merupakan indeks dari 500 stok yang diperdagangkan di New York ya. Tapi nggak semuanya, ini cuma 80%-nya saja. Kenapa? Karena kan tidak semua saham itu aktif diperdagangkan. Ada papan utama, ada papan pengembangan, ada yang pasif, ada yang disuspend. Jadi biasanya yang masuk IHSG itu diperhitungkan dari saham-saham yang aktif saja. Nah, hedging ini ternyata bisa dikaitkan dengan CAPM. Kenapa? Karena ada asumsi bahwa stok indeks ini akan mencerminkan portofolio. Ya, portofolio itu kan sebenarnya indeks. Maksudnya saya gini, bayangkan ketika kalian membentuk portofolio dari 2 saham.
Ya nggak? Berarti kan saham A berapa persen, saham B sekian persen. Jumlahnya kan 100%. Kalau portofolio dari 3 saham, 4 saham, 5 saham, bagaimana kalau kamu membuat portofolio dari seluruh saham yang terdaftar di bursa? Maka dengan kata lain kita sedang membentuk portofolio dari seluruh market atau yang kita kenal dengan nama IHSG atau indeks seperti itu. Ya, oleh karena itu, asumsi yang sangat kuat di sini itu adalah return dari portofolio itu ya akan mencerminkan return dari market ketika jumlah portofolionya itu sangat jumlah aset untuk membentuk portofolio itu sangat banyak atau mendekati jumlah stok yang terdaftar di bursa tertentu gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin CAPM berarti kan mu ini kan berarti expected return dari V ini berarti portofolio ya. Expected return dari portofolio itu sama dengan risk free ditambah expected return dari market dikurangi risk free dikalikan beta portofolio. Ini beta portofolio ya. Nah, di sini ada F ini berarti futures ya. Ada futures, tanda tangan kontraknya pada periode ke N, delivery time-nya periode T besar. Berapa price-nya ya? Price dari futures ini adalah MN. Ya, M ini berarti apa? Market. Ya. Market price dari N dikalikan 1 plus risk free dipangkat T minus N seperti ya. Ini yang tadi ini berasal dari asumsi bahwa return dari portofolio itu akan mendekati return dari indeks. Kayak gitu. Ini ada VN. V ini berarti value ya. Value portofolio pada periode ke N. Coba ini dikasih tanda apa nih? Tanda melengkung seperti ini ya. Artinya apa? Kalau ada tanda kayak gini, ini artinya portofolio kita combine dengan strategi futures. Ya, strategi futures. Nah, nanti value-nya itu adalah VN minus N dikali futures atau basis ya. Ini kan kita sebut sebagai basis ya. Basisnya berapa? Kayak gitu. N ini adalah tadi optimal hedge ratio. Ya, optimal hedge ratio. Nah, kalau kita menghitung berapa sih K ini berarti return ya. Return dari portofolio dengan memperhitungkan strategi futures. Nah, berarti kan V pakai tanda panah begini ya. Tanda apa nih? Melengkung begini kurangi V0 dibagi V0. Nah, ini V-nya dibagi yang atas. Ya. Nah, ini ada sebuah rumus. Proof-nya silakan kalian baca sendiri di buku. Di sini dilihat bahwa beta portofolio dengan strategi future ini itu diasumsikan adalah alpha. Maka untuk menghitung optimal hedging ratio atau N besar ini rumusnya. Jadi menghitung beta portofolio, lihat ini BV-nya tanpa strategi futures ya. Nah, jadi BV minus alpha. Alpha ini adalah beta portofolio dengan strategi futures ya. Seperti ini. Ini untuk menghitung optimal hedge ratio. Nah, kalau beta portofolio dengan strategi futuresnya itu adalah 0, artinya 0 itu kan berarti artinya independen ya, nggak ngaruh. Jadi apakah kita menggunakan futures atau tidak menggunakan futures itu tidak mempengaruhi perubahan portofolio kita. Nah, kalau tidak mempengaruhi perubahan dengan asumsi CAPM, maka expected return dari portofolio dengan strategi futures tadi itu akan sama dengan risk free. Ya, ini di sini nih akan sama. Jadi kalau beta portofolio ini sama dengan 0, ya enggak? Berarti kan ini jadi 0 semua nih di sini. Ya, berarti expected return dari portofolio itu akan sama dengan risk free. Sama saja. Ya, nah ingat kalau alpha sama dengan itu artinya independen ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih.